Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai cara pemeriksaan telinga dan garpu kala. Alat-alat yang kita perlukan yaitu yang pertama spekulum telinga, kemudian otoskop, dan ini ada satu set garpu kala. Dan yang paling penting adalah lampu kala. Pertama-tama pada pemeriksaan telinga, kita nilai dulu bagian luar telinga apakah terdapat kelainan bentuk anatomi telinga luar. Kemudian apakah ukuran telinga luar lebih kecil atau lebih besar dari ukuran normal. Kemudian dilihat apakah ada perbedaan warna kulit telinga dengan kulit di sekitarnya. Kemudian baru kita masuk ke pemeriksaan kanalis acousticus externus atau liang telinga. Caranya adalah telinga ditarik ke arah postero superior, karena kanalis acousticus externus itu tidak lurus tapi berbentuk seperti huruf S. Tujuannya menarik ke postero superior adalah supaya liang telinga itu menjadi lurus sehingga kita bisa melihat langsung ke membran timpani atau gendang telinga. Jadi posisinya seperti ini. Ya, kalau telinga kanan kita menarik telinga menggunakan tangan kiri. Kemudian kita nilai apakah liang telinganya lapang, apakah sempit, apakah terdapat edem atau pembengkakan, apakah terdapat perubahan warna misalnya hiperemis, apakah terdapat sekret. Kalau terdapat sekret, kita deskripsikan apakah sekret itu seros, apakah mukoid atau mukopurulen atau purulen. Setelah selesai menilai liang telinga, kita lanjutkan dengan menilai gendang telinga, ya, apakah atau membran timpani, apakah membran timpani utuh, kemudian apakah refleks cahayanya normal. Untuk telinga kanan, refleks cahaya yang normal itu ke arah jam 5. Bila kurang jelas, kita bisa menggunakan otoskop. Cara menggunakan otoskop, setelah otoskop dinyalakan, kemudian dipegang seperti memegang pena. Kemudian jangan lupa jari-jari yang lain itu diletakkan pada pipi pasien untuk mengontrol masuknya otoskop sehingga pasien tetap merasa nyaman. Sedangkan telinga tetap kita tarik seperti tadi. Kemudian kita menilai apakah warna dari membran timpani normal, apakah hiperemis, apakah refleks cahayanya normal, apakah terdapat perforasi. Bila terdapat perforasi, kita deskripsikan letaknya, apakah sentral, apakah di pinggir atau marginal, ataukah atik. Kemudian deskripsikan besarnya, apakah besar, apakah kecil perforasinya. Kemudian bila ada sekret, kita deskripsikan apakah sekretnya seros, mukoid, mukopurulen, atau purulen. Setelah selesai menilai telinga yang kanan, kita lanjutkan dengan menilai telinga yang kiri. Pasien kita persilakan untuk menoleh ke sebelah kanan. Posisi tetap tidak berubah. Cara menarik telinga yang kanan yang kiri maksudnya itu adalah dengan tangan kanan, sama seperti telinga yang kanan tadi. Kita tarik ke arah postero superior. Oke.
Cara menilai telinga yang sebelah kiri adalah pasien disuruh menoleh ke kanan, posisi tetap tidak berubah. Jangan lupa kita menilai dulu bagian luar telinga dari bentuknya, apakah terdapat anomali bentuk, dari ukurannya, apakah terdapat mikrotia atau makrotia, kemudian warna kulit, apakah sama atau tidak dengan kulit sekitar. Kemudian baru kita menilai kanalis akustikus eksternusnya dengan cara menarik telinga ke arah postero superior. Untuk telinga kiri kita menggunakan tangan kanan. Kita menilai apakah kanalis akustikus lapang ataukah sempit, apakah hiperemis, apakah terdapat bengkak atau edem, apakah terdapat sekret. Bila terdapat sekret, apakah seros, mukoid, mukopurulen, atau purulen. Setelah selesai menilai kanalis akustikus eksternus, kita nilai membran timpani, apakah utuh, apakah warnanya normal atau hiperemis, apakah refleks cahayanya normal. Refleks cahaya yang normal untuk telinga kiri adalah arah jam 7, telinga kanan jam 5, telinga kiri jam 7. Kemudian apakah terdapat perforasi. Bila terdapat perforasi, kita tentukan letaknya apakah sentral, apakah marginal, ataukah aktif. Bila terdapat sekret, deskripsikan apakah sekretnya seros, mukoid, mukopurulen, atau purulen. Bila kurang jelas, kita bisa menggunakan otoskop. Otoskop dipegang untuk telinga yang kanan, yaitu untuk telinga yang kiri. Otoskop dipegang dengan tangan kiri. Telinga tetap ditarik seperti ke posterior superior seperti tadi. Dan jangan lupa jari-jari 2-3 jari yang sisanya itu dipakai untuk menahan otoskop di pipi pasien. Kita nilai keadaan dengan telinga, apakah utuh, apakah terdapat perforasi, kemudian apakah warnanya normal atau hiperemis, dan apakah refleks cahayanya normal atau tidak. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan Garputala. Pemeriksaan Garputala ini adalah pemeriksaan pendengaran yang subjektif. Garputala itu seperti ini, terdapat satu set Garputala terdiri dari beberapa frekuensi, ya. Ada yang 426, ya, ada yang 256. Tapi Garputala yang paling sering dipakai adalah yang 512 Hz. Mengapa yang dipakai yang 512 Hz? Karena yang 512 Hz ini paling sedikit biasnya. Cara memegang Garputala yaitu kita pegang pada kaki Garputala, tidak boleh terlalu bawah, tidak boleh juga terlalu atas. Jadi pas di tengah-tengah. Kemudian cara menggetarkannya adalah dengan dipetik seperti ini. Ini yang disetujui oleh semua orang benar. Ya, dipetik seperti ini. Kemudian boleh juga dipukulkan ke arah siku. Tidak boleh terlalu keras. Tidak boleh dipukulkan ke meja atau ke dinding karena getarannya akan menjadi terlalu kuat. Pemeriksaan Garputala ada yang sering dilakukan ada 3, yaitu Weber, Rhine, dan Schwabach. Pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan Weber. Pemeriksaan Weber ini tujuannya adalah untuk membandingkan hantaran tulang antara telinga kanan dan telinga kiri. Pada pemeriksaan Weber, Garputala boleh diletakkan pada garis tengah kepala. Boleh diletakkan di dahi, boleh juga di glabella, boleh di antara gigi seri depan,
boleh juga di dagu, dan boleh juga di vertex dengan syarat tidak ada rambutnya. Untuk pasien yang ada rambutnya atau ada jilbab, kita tidak boleh meletakkan di vertex karena akan terjadi bias dengan hasilnya. Saya akan letakkan garpu talanya, kemudian saya akan tempel di dahi Bapak. Kemudian kalau terdengar lebih keras bunyinya di telinga kanan, Bapak angkat tangan kanan. Tapi kalau terdengarnya lebih keras di telinga kiri, Bapak angkat tangan kiri. Kalau tidak ada yang lebih keras, sama saja kanan dan kiri, Bapak angkat tangan dua-duanya. Oke. Normalnya pada pemeriksaan Weber terdengar yang kanan dan kiri sama kerasnya. Bila terdengar di telinga yang sakit lebih keras, berarti telinga yang sakit itu mengalami tuli konduktif. Tapi bila terdengar di telinga yang sehat yang lebih keras, berarti telinga yang sakitnya itu mengalami tuli sensorineural. Meletakkan garpu tala itu adalah pada bagian planum mastoid, yaitu bagian belakang telinga yang tampak datar. Saya akan meletakkan garpu tala ini di bagian belakang telinga Bapak. Bila tidak terdengar lagi bunyi, Bapak angkat tangan. Tapi kalau masih terdengar bunyi, Bapak jangan angkat tangan dulu. Kedengaran Pak? Hasil tes Ringe positif bila setelah tidak terdengar di planum mastoid, kemudian dipindahkan ke depan canalis acousticus externus, bunyi masih terdengar. Interpretasinya ada dua, yaitu normal atau tuli sensorineural. Sehingga pemeriksaan ini harus kita konfirmasi dengan pemeriksaan lainnya, yaitu Weber dan Swabach. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Swabach, yaitu membandingkan antaran tulang antara pasien dengan pemeriksa, dengan syarat pendengaran pemeriksa harus normal. Pak, nanti ini garpu talanya saya letakkan di belakang telinga Bapak. Kalau Bapak tidak lagi mendengar suara, Bapak angkat tangan. Garpu tala kembali kita getarkan, kemudian kita letakkan di planum mastoid pasien. Bila pasien tidak lagi mendengar, garpu tala kita pindahkan ke planum mastoid kita. Dalam hal ini saya tidak lagi bisa mendengarkan bunyi dari garpu tala. Berarti ada dua kemungkinan, apakah pasien ini normal atau justru swabahnya memanjang. Untuk membuktikan apakah pasien ini normal atau memanjang swabahnya adalah dengan cara kita lakukan sebaliknya, yaitu kita letakkan dulu garpu talanya pada planum mastoid pemeriksa. Kedengaran Pak? Tidak. Berarti pasien ini pemeriksaan swabahnya normal. Bila pasien masih bisa mendengar, berarti swabahnya memanjang. Dan itu biasanya kita temukan pada tuli konduktif. Kemudian kita lakukan juga swabah, pemeriksaan swabah pada telinga yang sebelahnya. Bila pemeriksa tidak lagi bisa mendengar bunyi dari garpu tala, maka kita ulangi lagi dengan menempelkan garpu tala di
planum mastoid pemeriksaan terlebih dahulu. Ada suara? Tidak. Berarti swabah pasien ini normal. Demikianlah pemeriksaan telinga dan gatutala. Semoga seluruh mahasiswa bisa memahaminya dan melakukannya dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.